Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Okay, I hope all of you are fine today. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Widya Listianingsih, kemudian ditemani dengan rekan saya, Limadara Saskia, ada juga Ainun Nisa Junior, kemudian Laila Saiful, dan Tri Andika. Kami dari kelompok 4 membuat trik dan tips untuk mengatasi peserta didik yang kurang menarik atau jenuh atau mungkin bosan dalam proses pembelajaran. Nah, karena di sini kami beranggotakan 5 orang, kami juga memiliki 5 poin yang kami highlight untuk mengatasi kekurangannya motivasi dari peserta didik dalam pembelajaran. Nah, yang pertama akan saya sampaikan terlebih dahulu, yaitu tentang gamifikasi, yaitu memasukkan elemen permainan ke dalam kelas agar lebih menarik dan menyenangkan. Gamifikasi adalah cara yang efektif untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Dengan memasukkan elemen permainan ke dalam kelas seperti poin, reward, kemudian papan peringkat, dan lain sebagainya, maka siswa akan cenderung tetap fokus dan termotivasi untuk berpartisipasi. Nah, tidak hanya pengertian ini saja, tetapi sudah ada studi yang mensupportnya, yaitu dari Yusuf Henny tahun 2016 tentang jurnalnya tentang penggunaan gamifikasi dalam proses pembelajaran, volume 5 nomor 1. Nah, dalam jurnal tersebut kita dapat simpulkan bahwa gamifikasi adalah sebuah pendekatan, jadi beda dengan game-based learning ya. Gamifikasi di sini artinya adalah metode atau pendekatan, sedangkan game-based learning menyisipkan game atau pembelajaran yang menggunakan game. Mungkin bisa dari teknologi gamenya. Secara sederhana, biasanya kalau game-based learning itu menggunakan permainan sederhana, misalkan ada word wall dan lain sebagainya. Sedangkan gamifikasi ini lebih ke pendekatan pembelajaran yang menggunakan elemen di dalam game atau video game dengan tujuan memotivasi siswa dalam proses pembelajaran dan memaksimalkan perasaan enjoy terhadap proses pembelajaran tersebut. Selain itu, dapat digunakan untuk menangkap hal-hal yang menarik minat pembelajaran. Nah, misalkan contohnya gamification ini apa? Kalau kita pernah tidak mendapatkan pembelajaran yang ada papan bintang. Nah, misalkan siswa yang sering bertanya atau mungkin sering menjawab atau aktif dalam proses pembelajaran nanti diberikan reward bintang oleh gurunya. Nah, jadi mengumpulkan bintang, mengumpulkan poin-poin dalam pembelajaran itu bisa dianggap dengan gamifikasi. Jadi lebih pada setiap kali pembelajaran atau setiap kali materi yang disampaikan guru nanti ada skor tertentu yang diberikan oleh guru. Nah, itu biasanya menyisipkan gamifikasi ini. Jadi langkah-langkahnya menerapkan gamifikasi dalam pembelajaran itu bisa, yang pertama kenali tujuan pembelajaran dulu, kemudian yang kedua tentukan ide besarnya, kemudian membuat skenario pembelajaran permainannya, kemudian buat desain aktivitas pembelajaran, bangun kelompok-kelompok, dan terapkan dinamika permainan. Seperti itulah gamifikasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu tips and trick gimana membuat pembelajaran itu lebih menarik ya. Yang kedua itu adalah pembelajaran visual, yaitu memasukkan visual ke dalam rencana pembelajaran agar lebih mudah diingat. Nah, maksudnya memasukkan pembelajaran visual itu adalah kita sebagai guru bisa memanfaatkan seperti infografis, presentasi, video, dan media visual lainnya untuk membantu kita menyampaikan materi.
yang lebih menarik ke peserta didik. Jadi peserta didik itu nggak cuma mendapatkan ceramah nih dari guru saja, tapi peserta didik juga menerima secara visual penerapan materi yang akan kita ajarkan, dan juga pembelajaran tidak akan menjadi membosankan, karena kalau kita melihat secara langsung, secara visual, terus kita lihat prakteknya yang ditampilkan oleh guru kan pasti lebih menarik ya. Jadi itu adalah tips yang kedua. Selanjutnya kita akan lanjut ke tips yang ketiga. Di sini saya akan meneruskan pembelajaran yang berbasis proyek, memungkinkan siswa mengerjakan proyek yang relevan dengan pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Jadi di sini saya tekankan pembelajarannya bersifat project based learning yang sudah dilakukan oleh beberapa sekolah. Pembelajaran berbasis proyek ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi topik dan ide yang menarik bagi mereka yang relevan dengan studi mereka. Misalnya kalau di sini pelajarannya bahasa Inggris, berarti kita memberikan proyek yang sesuai dengan pelajaran bahasa Inggris. Misalnya ketika membuat bahasa Inggris dengan materi descriptive text, maka yang mereka buat adalah mengenai destinasi tempat wisata, terus describing people. Jadi di sini mendorong siswa untuk mengambil inisiatif dan berpikir kritis tentang proyek yang sedang mereka kerjakan. Untuk jenis pembelajaran ini juga memungkinkan siswa untuk berkolaborasi. Berkolaborasi di sini maksudnya mereka bisa work in group atau work individual. Jadi ketika mereka memperoleh keterampilan interpersonal yang berharga saat mereka bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah proyek. Jadi proyek di sini bisa menekankan kolaborasi antar kelompok, kemudian kolaborasi antar individu, yang dimana nanti sifatnya kembali lagi berbasis dengan proyek. Oke, di sini saya akan memaparkan untuk poin 4, di mana poin 4 ini adalah pembelajaran kolaboratif. Maksudnya itu adalah mendorong kerja kelompok untuk mendukung pembangunan tim dan berkolaborasi. Nah, pembelajaran kolaboratif adalah cara yang bagus untuk membuat siswa terlibat dan bekerja sama. Dengan mendorong kerja kelompok, guru dapat membantu membangun rasa kohesi tim. Yang penting untuk berkolaborasi agar berhasil. Dan hal ini juga memungkinkan siswa untuk berbagi perspektif unik mereka yang dapat menghasilkan pemahaman konsep yang lebih mendalam. Sehingga guru dapat menyiapkan aktivitas pembelajaran kolaboratif seperti pembelajaran berbasis proyek, kemudian debat, pembelajaran berbasis inquiry, dan masih banyak lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, bisa dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Baik, untuk tips menyusun pembelajaran yang menarik selanjutnya adalah experiential learning atau memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung. Experiential learning adalah alat pendidikan yang ampuh yang memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung. Jadi pembelajaran ini melibatkan siswa dalam kegiatan seperti kunjungan lapangan, simulasi, proyek, dan latihan pemecahan masalah. Ini memberi siswa kesempatan untuk menjelajahi dunia di sekitar mereka dan menerapkan pengetahuan mereka sendiri ke situasi dunia nyata. Experiential learning juga memiliki keunggulan karena jauh lebih menarik daripada metode pengajaran tradisional, sehingga lebih mudah bagi siswa untuk tetap fokus dan termotivasi di dalam kelas. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.